siswa tercintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Masuk Latif menemani Anda pada hari ini dengan program kami yaitu Kalam Mutiara. Dan pada kesempatan kali ini, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita akan mengulik bersama Haji Maskur tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maskur. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ini, sehat. Di hari raya ini kita semua berbahagia. Baik. Pemirsa TV yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materinya, mumpung masih suasana Lebaran, Pak Maskur, saya ucapkan selamat Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, baik saya sengaja maupun tidak kami sengaja. Mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Masyur, sehingga di Ramadan yang akan datang kita semua diberi kesempatan umur panjang yang bisa melaksanakan ibadah di bulan yang mulia itu. Itu Pak Maskur. Oke. Baik, Pak Haji Maskur ya. Ya. Tema kita hari ini yaitu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Sebagaimana kita ketahui nih Pak Haji Maskur ya, dalam ajaran Islam sendiri itu ada istilah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak Haji Maskur, apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Baik Pak Maskur, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu tiga kata yang tercantum dalam ungkapan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru nanti kita mengerti secara umum. Ada tiga kata. Yang pertama ahlu atau ahlun. Ahlun itu keluarga atau kelompok. Kemudian sunnah adalah mengikuti lelakonan atau mengikuti perbuatan Rasul yang bersambung sampai para sahabatnya Khulafaur Rasyidin. Kemudian perbuatan dari Rasul itu bersambung lagi tabi'in, kemudian tabi'id, setelah itu sampai hari kiamat namanya para ulama sebagai pewaris Nabi. Kalau sekarang berarti ulama ya, ulama, pada masa ini ya. Karena masa berikutnya adalah jenjang berikutnya setelah sahabat, tabi'in, tabi'id, baru tabi'in, terus ulama. Nah, itu baru ulama. Kemudian kata yang ketiga adalah jamaah. Jamaah itu kelompok. Kelompok Islam. Nah, Islam itu jamaah. Nggak ada Islam satu orang. Nah, kebetulan Islam itu berorganisasi secara keagamaan banyak. Ada Nahdiyah, Nahdiyin atau NO, ada Muhammadiyah, ada dan lain sebagainya banyak. Nah, kemudian organisasi-organisasi itu yang betul organisasi kayak apa? Maka kita harus kembali ke pengertian secara istilah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kelompok Islam yang mengikuti ajaran Rasul, para sahabat atau Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan para tabi'in dan mengikuti mengikuti ibadahnya sesuai dengan para ulama sebagai pewaris Nabi. Nah, jadi Islam apapun, organisasi keislaman
yang bagaimanapun jika mengikuti ajaran-ajaran yang bersambung mulai dari Nabi, Khulafaur Rasyidin, sahabat, tabi'in sampai ke para ulama, itulah yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya dua ciri, Pak Maskur. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dua ciri, satu tawassut, yang kedua al-adlu. Tawassut itu tengah-tengah, ajaran yang tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu menentang terhadap ajaran yang sudah ada, yang diajari oleh para ulama. Kemudian yang kedua al-adlu, adil. Dia memilih ajaran ini adil sesuai dengan ajaran para ulama, Khulafaur Rasyidin dan seterusnya sampai ulama. Di samping adil itu sudah berdasarkan Al-Quran, hadis. Jadi ciri itu yang hakikatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Nah, jadi kita sebagai generasi milenial harus paham bahwa Ahlus Sunnah itu kayak apa. Jangan serta-merta kita misalnya kena pengaruh di sebuah lingkungan, tidak tahu pengertian Ahlus Sunnah itu apa, langsung karena pergaulan kita langsung mengikuti orang itu. Jadi harus dicerna dulu, harus difahami apa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran yang baru datang itu sesuaikah dengan para rasul, dengan para tabi'in atau khulafaur rasyidin, yaitu para sahabat 4 itu, kemudian tabi'in dan sampai para ulama. Itu yang paling penting itu, Pak Mas. Itu ada nggak dalilnya ini tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Ahlus Sunnah itu dalilnya nanti tentang ritualnya. Ada, nanti akan kita tanggapi kalau ada pertanyaan. Ada ritual-ritual misalnya kayak qunut setelah sholat subuh, ketika saat sholat subuh baca basmalah saat Fatihah. Kemudian, jadi intinya setiap ritual keagamaan itu itu harus merujuk kepada sunnah Rasul. Itu yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang tidak paham itu kadang-kadang apa sih hakikat sunnah? Sunnah itu dianggap hanya apa? Padahal sebenarnya sunnah itu perbuatan yang pernah dilakukan oleh para rasul, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu khalifah pengganti rasul 4 itu, kemudian dilanjutkan tabi'in angkatan berikutnya dan sampai ulama. Nah, itu perbuatannya sambung terus menerus, jadi tidak mungkin terputus. Itu yang nanti kalau ada pertanyaan barangkali dari anak-anak SMP, SMA yang tanya, kita tanggapi sebagian dalilnya. Baik, terima kasih Pak Haji Maskur. Jadi intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus hati-hati bahwa segala sesuatu yang merujuk kepada Rasul itu termasuk ulama Rasul, sahabat juga terus para tabi'in dan para alim ulama yang tentunya harus nyambung nih Pak Haji. Secara sanad keilmuannya. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, itulah tadi sekilas penjelasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, jangan kemana-mana pemirsa Sisma TV yang berbahagia, karena segmen berikutnya adalah segmen Tanya Ustadz. Pak Ustadz mau tanya dong. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, mengapa setelah sholat 5 waktu kita dianjurkan untuk membaca wirid? Apa manfaatnya? Terima kasih. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, tadi sudah ada pertanyaan yang cukup menarik dari siswa kita yang ada di SD Islam Sabilah Malang. Ini pertanyaannya Pak Haji, setelah sholat, kan biasa di sekolah Islam Sabilah Malang ini setelah sholat duhur, setelah sholat asar, ini kan anak-anak nggak langsung keluar tapi ada membaca wirid dulu Ini sementara di yang lain ada yang tidak langsung. Ini bagaimana ini Pak Haji dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Baik Pak Maskur, sebelum saya menjawab tentang pentingnya wirid, sholat itu adalah komunikasi kita sebagai hamba Allah dengan Sang Khalik. Kalau kita akan bisa khusyuk dan hudur
hadir hati kita saat sholat, maka kita digambarkan seperti mi'rajnya Nabi Muhammad. Iya. Kalau Nabi Muhammad mi'rajnya saat Isra Mi'raj, dinaikkan ke langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Ya. Tapi kalau umat Islam adalah sholat. As-shalah mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang Islam. Nah, karena sebagai forum yang bagus, ketika salat selesai, forum yang sakral dan kita bisa berbincang-bincang dengan Allah, salat tadi Allah, itu ya. langsung dilepas lari tanpa minta, tanpa beristighfar dan seterusnya. Makanya kita sebagai umat Islam harus menggunakan momen itu sebagai hubungan kita dengan Allah. Dalilnya suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dawuh dalam hadisnya bahwa Nabi Muhammad saat setelah selesai itu selalu berzikir. Selesai sholat ya. Selalu sholat, selalu berzikir. Dalam surat An-Nisa juga iya. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam Al-Qur'an sudah jelas. Maka jika engkau sekalian setelah sholat fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan qiyaman, berdiri, misalnya saat di kendaraan atau apa. Setelah sholat, setelah itu harus segera jalan, maka kita juga diperintahkan untuk berzikir. Wa qu'udan saat duduk, atau wa ala junubihim saat berbaring pun kita harus dianjurkan zikir. Misalnya sakit Pak, kemudian sholat dengan berbaring, ya kita disarankan untuk diperintahkan untuk zikir. Nah, itu Al-Qur'an. Jadi berzikir itu Al-Quran mengatakan seperti itu dalam surat An-Nisa tadi. Tapi yang umum biasanya ya duduk itu ya. Ya duduk kalau sehat, kalau kita nggak sakit. Kemudian hadis berikutnya, idzan sorofa min sholatihi istaghfara salatan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam ila akhiri dzikri. Jadi ketika kita selesai sholat istighfar, maka beristighfarlah dengan jumlah 3 minimal Pak. Minimal ya. Minimal 3. Kemudian diteruskan Allahumma antas salam. Ada hadis berikutnya itu dirinci 33. Jadi man sabbahallahu fi duburis shalah salasan wa salasina wa hamidallah salasan wa salasina wa kabbarallah salasan wa salasina fatil katis'ah wa tis'auna wa qalat tamaman limi'atin. Jadi setelah kita sholat membaca tasbih 33, hamdalah 33, kemudian Allahu Akbar 33, semuanya 99. Tapi ada yang mengatakan dibulatkan menjadi 100. Kalau sudah membaca seperti itu, ghafarat khotoyahum, maka dosa-dosa kita, keluputan kita akan rontok dihapus oleh Allah. Bahkan walau kanat misla zubudil bahri, bahkan sampai misalnya dosa kita itu seperti samudra ya. Bukan itu apa? Untuknya busa yang di samudra busanya itu. segoro, busanya laut, itu akan terhapus Pak Malikon. Ya walaupun kayaknya remeh itu ya. Nah, yang jadi masalah dikeraskan apa tidak. Oh iya. Nah, kalau ada yang situ ya pakai mic, ada yang tidak. Itu kalau gimana, kita misalnya berjamaah, ya lebih baik dikeraskan. Kalau kita misalkan sendiri, asalkan suaranya terdengar dengan telinga, terdengar oleh diri sendiri ya. Diri sendiri yang bisa mengantarkan antara qauliyah lesan kita dengan qalbiyah kita, bisa mengantarkan ucapan kita agar khusyuk, itu lebih baik. Jadi tidak hanya di istilah Jawa menengai. Padahal jamaah itu ada yang dimong, ada yang jamaah itu harus dibimbing apa yang harus dibaca. Ya kita tidak menyalahkan siapa yang salah, tapi anak-anak harus memahami. Jadi yang dimaksud dzikir itu seperti itu. Jadi jangan ragu lagi sudah. Ini hadisnya sahih, rawahul Muslim. Bahkan di Al-Quran juga ada. Di Al-Quran tadi An-Nisa 103. Jadi kalau ada ajaran-ajaran dari teman
yang menginginkan enak, mari sholat, mari. Nah itu harus dipikir dulu. Ya dasarnya, sejarahnya, biar kita sebagai pelajar Islam harus kuat. Begitu Pak Maskur pesan saya ke anak-anak. Baik, terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan ini merupakan penjelasan yang sangat lengkap ya untuk Anda yang bertanya, khususnya siswa SD Islam Sebelah Malang dan juga pemirsa Sisma TV semuanya, bahwa zikir setelah sholat itu ada tuntutannya, ada tuntunannya ya, ada hadisnya, bahkan dalilnya di Al-Quran juga ada. Bahkan ada yang sudah ditentukan bacaan-bacaannya, namun jika ditambah dengan bacaan-bacaan lain, zikir ini nggak masalah ini Pak Haji ya. Yang penting niatannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita akan simak pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz mau tanya dong. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Atta Nagata Dimas. Saya mau bertanya, ketika kita sholat 5 waktu, kita kan kebiasaan membaca bismillah sebelum membaca surat Al-Fatihah, tetapi yang lain tidak. Itu bagaimana Pak? Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, pertanyaan kedua ini dari siswa SMP Islam Sebelah Malang kalau nggak salah ya. Nah, ini pertanyaannya Pak Haji, di lingkungan kita Sekolah Islam Sebelah Malang, kalau sholat 5 waktu ya dan sholat sunnah yang lainnya itu ketika membaca Fatihah itu diawali dengan bacaan Bismillah yang terdengar ini mungkin ya oleh makmumnya kalau berjamaah. Sementara yang lain kadang tidak atau nggak terdengar, nggak tahu. Ini bagaimana ini Pak Haji? Ya, oke Pak Maskur. Yang pertama kita harus tahu rukun sholat dulu. Rukun sholat itu ada qauliyah, ada fi'aliyah. Qauliyah itu salah satunya adalah membaca surat Al-Fatihah. Nah, karena rukun berarti wajib ini. Wajib dibaca. Makanya cuman yang jadi masalah adalah jumlah ayatnya. Ini yang jadi masalah, polemik, sehingga para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan kalau kalangan kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam arti Islam di Indonesia yang berorganisasi mayoritas Nahdlatul Ulama itu jumlah menurut Imam Hafiz dan Imam Qori yang lain, jumlah ayat dalam Fatihah itu yang kategori 7 itu adalah termasuk basmalah. Jadi basmalah itu ayat 1 sampai, dan kalau sudah basmalah itu 1 ayat, maka ayat terakhir Siratal ladzina itu tidak diputus sampai alaihim. Jadi saya praktekkan Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu sambung. Sehingga hitungannya 7. Jadi menurut ulama masyhur yang terkenal bahwa jumlah ayat surat Al-Fatihah itu 7 mulai dari basmalah sampai Siratal tidak diputus. Nah, sekarang kalau ada yang lain, misalnya basmalah tidak dibaca, mungkin alasannya satu, karena basmalah itu sudah dibaca, bukan termasuk rentetan ayat surat Al-Fatihah karena sudah dibaca dalam surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya itu. Atau alasan yang kedua kenapa basmalah, ini bukan alasan kita tapi alasan Islam yang lain yang tidak membaca basmalah, karena surat Al-Fatihah 7 ayat itu bukan termasuk Fatihah, bukan termasuk basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, tapi siratalnya diberhentikan pada alaihim tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim berhenti, dihitung 1. Seterusnya 1. Itu yang menjadikan 7. Mungkin seperti itu. Tapi yang penting adalah kita yang kita lakukan di pendidikan sabilillah itu adalah 7 ayat surat Al-Fatihah itu mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Siratal itu tidak diputus.
Oke. Hanya itu Pak Maskur permasalahannya. Oke, jadi kalau ada yang lain ya terserah ya, mereka Terserah. ada dasar Ada tersendiri dasarnya. ya. Sementara kita juga memiliki Memilih dasar. sendiri. Yang penting pesan Pak Maskur ke para pelajar, kalau kita punya pendapat, boleh beda pendapat, yang tidak boleh jangan meremehkan, menghina, bahkan pendapat yang lain ya. bahkan mengolok-olok Islam atau pendapat yang lain. Kita rahmatan lil alamin. Ya. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Kita berbeda silakan. Yang penting kalau berbeda, kalau mau itu silakan dikerjakan yang itu. Yang ini dikerjakan yang ini. Yang penting semuanya punya dasar ya. Punya dasar dan islah. Jadi Ya. menciptakan Islam itu rahmatan lil alamin. Oke. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Pak Haji Maskur atas Ya. penjelasannya dan pemirsa Simak TV yang berbahagia, khususnya yang bertanya tadi ya. Tetap kita mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan kita baca basmalah dalam membaca suratul Fatihah ya. Sementara kalau ada yang lain ya, mungkin bacaan basmalahnya tidak dikeraskan atau mungkin tidak membaca, mungkin mereka memiliki dasar tersendiri dan kita harus berprinsip bahwa ikhtilafi Ikhtilaful ummati rahmatun. Nah, ikhtilafi ummati rahmatun kata Rasulullah. Perbedaan pendapat umatku kata Rasul Muhammad SAW, tapi senyampang itu ada dasarnya ya, ada dalilnya, itu merupakan rahmat di muka bumi ini. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir dari pemirsa ini Pak Haji. Oke. Pak Ustadz mau tanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jemima dari SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Saya mau tanya Ustadz, di sekolah saya selalu diusahakan untuk membaca doa kunut saat sholat subuh. Tetapi ada juga yang menyatakan tidak perlu membaca doa kunut. Bagaimana ya penjelasannya? Terima kasih. Baik pemirsa Simak TV yang berbahagia, tadi ada pertanyaan yang menarik juga ya, dari siswa kita yang ada di SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Ini pertanyaannya Pak Haji tentang doa kunut ya. Memang ini permasalahan yang klasik ya. Tapi kalau kita tidak mengetahui dasar pemikirannya, kadang ini menjadikan perpecahan Pak Haji. Ya. Ini bagaimana penjelasannya Pak Haji? Baik Pak Maskur, kunut saat sholat Subuh ya, memang ikhtilaf, jadi perbedaan pendapat. Sekali lagi jangan karena perbedaan pendapat satu sama lain memegang pendapatnya sampai memunculkan perpecahan. Itu jangan. Ketika Imam Syafi'i sholat subuh, Imam Hambali yang tidak pakai kunut, kemudian jadi makmum, Imam Hambali mengikuti yang dibaca kunutnya Imam Syafi'i. Ini menggambarkan bahwa kalau kita kepingin Islam itu damai, maka seperti itu. Nah, dasarnya kayak apa? Kalau Islam di pendidikan kita, sabilillah, memang memakai kunut. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang Bukhari, ya, qanata Rasulullah ya wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman hatta faraqahum. Jadi dasar hadis ini Rasulullah baca kunut saat sholat subuh Pak Maskur, diikuti Abu Bakar, diikuti Umar bin Khattab sampai Utsman, bahkan hatta faraqahum, sampai wafat mereka. Jadi sampai wafat beliau khulafaur rasyidin juga melakukan ketika sholat subuh. Kalau Rasulullah melakukan, khulafaur rasyidin melakukan, tabi'id juga melakukan, ulamanya melakukan, kenapa kita masih bingung? Jadi kita ikuti itu. Jadi itu dasarnya satu hadis yang diriwayatkan Bukhari rawahul Bukhari yang saya bacakan tadi. Mudah-mudahan menambah keyakinan kita untuk tetap melaksanakan melaksanakan kunut ketika sholat. Di samping itu ini manfaatnya apa Pak Haji? Ya, manfaatnya memang di samping kita sholat subuh itu waktu yang paling mulia. Waktu fajar itu waktu yang paling mulia ketika sebelum siang hari.
Para malaikat kan memang turun saat tengah Malam ya? sepertiga Sepertiga malam malam ya. sampai waktu subuh itu. Iya. Nah disitulah akhirnya para ulama ahlul kasyaf, ulama yang hatinya sudah dibuka oleh Allah karena Kedekatannya dengan hijabnya Allah ya. dibuka Iya. oleh Allah. Hijab itu penghalang karena sudah batinnya bersih, mengetahui bahwa para malaikat datang dan hadir di bumi. Kenapa tidak kita harus mendekatkan untuk berdoa lewat kunut itu? Iya. Itu yang menjadikan dasar para ulama yang ahlul kasyaf itu. Iya. Sehingga para ulama kita mengajarkan perlunya membaca kunut. Iya. Nah itu. Tapi perlu difahami juga bahwa ini sunnah ini Pak Haji. Sunnah, Ya? iya sunnah. Sehingga kalaupun kita istiqomahkan baca kunut, ada yang lain tidak ya biarkan saja ini Pak Haji ya. Iya, Ya, nggak sudah. apa-apa. Tapi kita yang sudah mengetahui ini bahwa begitu pentingnya baca kunut ini, kita Iya. tetap berusaha ya Iya berusaha. untuk selalu membaca kunut ketika sholat subuh. Ya. Ya, itu aja Pak Maskur. Mungkin bisa difahami anak-anak sehingga kita yakin kalau melakukan ritual atau ibadah yang kita lakukan punya dasar dan sejarahnya. Oke. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Haji atas Ya. kesempatannya. Mudah-mudahan obrolan kita ini mendapat membawa Amin, manfaat amin. kepada khususnya siswa-siswi kita di Sekolah Islam Sabilul Malang dan juga pemirsa Sisma TV dimanapun Anda berada. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi bincang kita, dialog kita, diskusi kita ya dengan Bapak Haji Maskur, salah satu guru di SD Islam Sabilul Malang, tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan beberapa ritual keagamaan di dalam ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya yang ada di negara kita yaitu negara Indonesia tercinta. Mudah-mudahan penjelasan ini akan semakin menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Mas Kulatif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengingatkan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.